Mungkin saudara yang saat ini melayani pekerjaan Tuhan, melakukan begitu aja sebagai satu ritual aja. Mulailah rubah cara melayani, cara pola pikir saudara tentang Tuhan. Supaya pelayanan kita semua dapat diberkati Tuhan. Tuayan sudah menguning, ladang sudah menguning. Tinggal cari penuai-penuainya. Tuhan mencari penuai-penuainya. Ayo sediakan hidup kita, sediakan hati kita. Cari wajah Tuhan. Pakai sisa hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya, kesaksian tentang Tuhan Yesus. Saudara, ya, terima kasih banget yang sudah nonton video saya, yang sudah like, subscribe, dan sudah share buat saudara-saudaranya atau kenalan. Terima kasih banget. Kiranya video-video saya bisa menjadi satu berkat buat banyak orang. Itu tujuan hidup saya. Tujuan dari video-video saya juga demikian. Sejak saya di jamaah Tuhan Yesus, hanya satu kerinduan saya. Tuhan layakan hidup saya. Tuhan mau menjadikan hidup saya berkat bagi banyak orang. Mau pakai saya sebagai alat Tuhan. Saya selalu berdoa, saya bilang Tuhan ini hidupku. Pakailah sisa hidupku untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Layakan aku jadi alat-Mu Tuhan. Dan saya tidak tahu, setiap doa saya, tiap hari, setiap saat saya berdoa begitu. Kadang-kadang saya di dalam mobil, saya berdoa, saya bisa naikkan pujian penyembahan saya. Saya di rumah sambil memasak, sambil nyapu dan ngepel pun saya masih bisa berbicara dengan Tuhan. Komunikasi saya tidak pernah terhenti dengan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan mau pakai saudara, saudara mau Tuhan pakai hidup saudara. Ayo saudara, buka hati untuk dipakai Tuhan. Punya kerinduan untuk menjadi alat Tuhan. Karena ladang sudah menguning, tetapi pekerjanya sedikit. Sadarilah itu. Tuhan butuh pekerja. Ayolah, minta sama Tuhan supaya dilayakkan menjadi alatnya. Saya sengaja membuat video ini. Saya mau bilang, jangan pernah berhenti untuk berdoa, meminta agar Tuhan memakai saudara lebih dahsyat lagi. Karena tuayan sudah banyak sekali, tapi pekerjaannya sangat sedikit. Saya sejak ini share ya, bukan saya sombong atau apa, tapi kiranya dengan kesaksian saya ini menjadi satu inspirasi buat saudara untuk melakukan hal yang sama. Tuhan butuh kerendahan hati kita. Tuhan butuh kerinduan kita untuk melayani Dia. Tuhan butuh iman kita. Bersedia enggak kita untuk menjadi alat Tuhan? Banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tapi sekedar melakukan kewajibannya. Berdoa hanya sekedar berdoa. Padahal Tuhan butuh kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling utama adalah saudara, jaga kekudusan bait Allah kita. Jaga kekudusan kita. Ini paling utama, kunci utama. Jaga kekudusan bait Allah kita. Jangan dikotorin. Jaga mata dan pikiran kita, telinga kita, mulut kita, tangan dan kaki kita. Itu penting sekali. Ketika mata melihat, telinga mendengar, pikiran kita berpikir yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tangan dan kaki kita melakukan. Jadi benar-benar kita harus senantiasa menjaga kekudusan bait Allah kita. Jangan pernah ada terbersit dalam pikiran kita yang kotor. Ketika terbersih tengking dalam nama Yesus, jangan dipikirkan, cepat-cepat buru-buru kita buangkan pikiran yang jahat itu.
Karena iblis itu seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum mencari mangsanya. Sedikit saja lubang peluang buat dia masuk, dia akan masuk. Entah itu roh kesombongan, entah roh itu roh marah, roh iri hati, dengki, dia bisa masuk. Dan ketika satu roh masuk di dalam tubuh kita, dia akan mengundang roh-roh yang lain lagi. Dan mereka bersekutu semakin kuat dan menarik kehidupan kita jauh dari hadirat Tuhan. Oh saudara, saya mau bilang bahwa kalau saudara benar-benar anak Tuhan yang patuh, cukup dengan kita menaikkan pujian penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Roh lain tidak akan tinggal di dalam kita. Percayalah, Tuhan butuh penyembah-penyembah yang benar dalam kebenaran dan roh. Tuhan butuh kita untuk menyembah Dia. Karena satu hal yang tidak bisa dilakukan Dia adalah menyembah dirinya sendiri. Dia butuh kita. Saudara, ayolah, setiap waktu naikkan pujian penyembahan. Apalagi dengan masa-masa pandemi begini ya, kita lebih banyak waktu di rumah. Ayo loh saudara, saya tuh senang sekali menaikkan pujian penyembahan. Di mana saja saya bisa naikkan pujian penyembahan. Dan ketika apalagi kalau saya di rumah menaikkan pujian penyembahan sendiri, saya sudah seperti orang gila. Saya bisa loncat-loncat dan menari-nari. Saya paling terinspirasi kalau mendengar khotbah-khotbah tentang penyembahan pujian. Bagaimana menjadi penyembah yang benar di dalam kebenaran dan roh. Senang banget saya mendengar khotbah-khotbah itu. Dan saya lakukan. Saya suka banget. Jangan saudara terpaku dengan rutinitas. Tapi coba belajar untuk eksplor diri kita untuk lebih lagi. Karena Tuhan memberi kemampuan kita itu sempurna loh. Semua orang punya kemampuan yang sama. Talenta yang diberikan buat kita itu sama. Tinggal bagaimana kita mau menggunakannya. Betul-betul kita mau menjalankan yang 10 talenta itu menjadi 20 talenta. Atau cuma 1 dan kita pendam di dalam tanah. Itu keputusan ada di tangan kita sendiri. Kita sendiri yang memilih kita mau menjadi alat Tuhan atau tidak. Saya bersyukur, saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan rubah hidup saya. Melalui YouTube saya bisa melayani dengan channel YouTube saya itu. Saya bisa melayani orang yang justru di luar dari pikiran saya, di luar kota saya, di luar negara saya bisa melayani. Puji Tuhan, melalui YouTube ada orang Muslim yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Padahal dia di Korea. Tapi dia bisa langsung kontak saya dan dia banyak sharing dengan saya dan dia belum apa-apa ya. Jadi saya baru menginjili dia. Ketika saya menginjili dia sudah mengatakan begini, "Ibu tolong dong doain saya. Saya mau terima Yesus." Wow, dahsyat. Karena itu kata-kata orang Kristen. Kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam dia, bagaimana mungkin dia bisa bilang, "Saya mau terima Yesus"? Dan ketika saya injilin dia, saya sharing bagaimana kesaksian saya, bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana Tuhan merubah kehidupan saya, dan bagaimana Tuhan memakai saya. Dia bilang, "Ibu, saya mau seperti ibu, saya mau dipakai sama Tuhan Yesus." Dan ketika saya berdoa, dia menangis dan dia bergetar seluruh tubuhnya. Saya pun merasakan sampai tubuh saya pun bergetar. Saya bilang dahsyat Tuhan. Karena saya melayani orang Islam yang masuk Kristen. Itu cukup banyak.
Tapi saya tidak pernah mengalami satu pengalaman yang seperti dia ini. Padahal kita melaju telepon aja. Tapi luar biasa kuasa Roh Kudus ada di antara dia dan aku ini. Yang rasanya luar biasa Tuhan. Dahsyat sekali Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia kerja bertahun-tahun di luar negeri. Dia bukan cuma di Korea, dia pernah di Spanyol, di negara-negara lain juga, dan sudah ada 5-6 hampir 6 tahun ini dia ada di Korea Selatan. Dan dia biasanya setiap pagi dan sore melewati sebuah gereja. Dan biasa-biasa aja, tidak ada perasaan apa-apa. Tapi 3 bulan terakhir ini, dia setiap melihat gereja itu, melihat kebetulan di depan gereja itu ada salib yang gede banget. Dan ketika dia melihat salib itu, di dalam dadanya bergetar kencang. Dan itu 3 bulan terjadi sampai saat ini. Dan dia betul-betul itu merasa, ada apa sih? Dia bertanya-tanya, ada apa sih? Ada apa sih? Dan dia mulai cari di YouTube, dan mulai lihat referensi-referensi. Dan dia lihat video-video dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, Ibu Siti Fadila, dan terakhir dia menemukan video saya. Dan ketika dia nonton sampai selesai video saya, dia kontak saya. Dia komen di YouTube saya. Dan saya, wow, ini luar biasa ini. Ini pasti jiwa yang dikirim Tuhan untuk saya layani. Dan saya langsung bilang, hubungi WhatsApp saya. Dan puji Tuhan, dia langsung begitu pulang kerja, dia langsung hubungi saya. Tapi waktu itu saya masih di rumah anak saya, jadi rame. Karena cucu-cucu saya ada 3 orang, rame banget. Saya tidak bisa melayani by phone. Saya chatting aja dengan dia dan saya berjanji besok malam saya akan kontak dia. Dan besok malamnya saya kontak dia. Kita akhirnya prosesnya seperti begitu, luar biasa. Dan setelah besoknya dia kirimkan foto dari gereja tersebut dan dia sorenya dia bilang, "Ibu, gereja inilah dan salib inilah yang membuat saya bergetar. Hari ini saya ada di taman, saya sedang duduk di taman dari gereja ini dan saya bersyukur ada kedamaian yang luar biasa yang saya rasakan. Luar biasa Tuhan Yesus, dan saya bersyukur Tuhan Yesus memilih saya. Berarti saya dimuliakan Tuhan ya." Saya bilang luar biasa, Tuhan mau pakai kamu. Saya sudah bisa katakan bahwa Tuhan mau pakai kamu. Kamu siap hati dan hidup kamu untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan rubah semua hidup kamu. Seperti Tuhan merubah hidup saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa YouTube saya akan ditonton oleh puluhan ribu orang. Dan menjadi berkat begitu banyak buat begitu banyak orang. Saya cuma bisa mengangkat tangan saya bilang terpujilah Yesus Tuhan. Karena doa saya Tuhan kabulkan. Hidup saya bisa berguna, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Wow, dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kehidupan saya yang di luar dari akal pikiran saya sebagai manusia. Saya tidak tahu di bulan-bulan lalu bahwa nanti saya akan punya satu channel yang melayani Tuhan. Karena sebelumnya cerita dari kenapa saya bikin video itu, satu hari sebelum video itu saya buat dan saya upload ke YouTube, anak saya dari Balikpapan telepon saya. Biasa tiap hari dia telepon cuma say hello dan tanya saya sehat atau tidak karena saya sendiri. Dan dia bilang begini, "Mamam, aku mau bilang sama Mami nih, Mami kan suka bikin video, suka foto-foto juga. Terus Mami kan hobi masak, hobi traveling, kenapa nggak bikin video masak-masak gitu atau traveling?" Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, bilang sama dia, "Kamu mau buat video kesaksian." Dan terus saya bilang, "Non, sorry deh, kayaknya Mami nggak bikin video masak-masak atau traveling. Mami mau buat video kesaksian." Dia bilang, "Whatever you do, Mom, ini something you do." Wow, saya terima kasih sekali support dari anak saya walaupun dia masih Muslim. Tapi dia support saya luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberikan saya anak yang punya hati luar biasa. Dan besoknya saya pagi-pagi membuat video, bangun pagi biasanya saya masih leyeh-leyeh. Tapi hari itu Roh Kudus bilang, "Ayo cepat." Karena saya di depan rumah saya dan samping kiri itu lagi renovasi dan mereka finishing. Jadi mesin pemotong keramik itu bunyinya mengganggu nantinya.
Jadi saya disuruh ayo cepet-cepet bikin video. Setelah bikin video, kemudian saya nonton kembali video itu. Saya nangis karena saya teringat bagaimana ketika pertama kali Tuhan menjamah saya. Luar biasa. Saya nangis waktu itu. Dan setelah itu saya upload. Setelah saya upload, saya bilang begini, Tuhan, seperti yang engkau mau, saya sudah buat video itu dan sudah saya upload. Saya cuma hanya seonggok sampah yang engkau pungut, engkau layakan menjadi anakmu. Saya tidak punya cukup panjang tangan untuk men-share video itu. Tapi saya percaya Tuhan, kalau kau yang berkehendak, kau sendiri yang akan men-share sampai ke ujung dunia. Saya percaya kalau itu kehendakmu, dalam nama Yesus terjadilah. Dan ketika besok saya lihat, wow, yang sudah nonton 1.000 naik 2.000, cepat sekali prosesnya. Dan saya coba bisa mengangkat tangan, Tuhan terima kasih Tuhan. Kiranya lebih-lebih lagi Tuhan pakai saya di dalam pelayanan melalui channel saya. Tuhan berkati saya, kiranya hidup saya boleh jadi berkat buat banyak orang. Mungkin saudara yang saat ini melayani pekerjaan Tuhan dengan melakukan begitu aja sebagai satu ritual aja. Mulailah robah cara melayani, cara pola pikir saudara tentang Tuhan. Lebih-lebih lagi masuk ke dalam, cari wajah Tuhan, supaya pelayanan kita semua dapat diberkati Tuhan. Tuayan sudah menguning, ladang sudah menguning, tinggal cari penuai-penuainya. Tuhan mencari penuai-penuainya. Ayo sediakan hidup kita, sediakan hati kita, cari wajah Tuhan. Pakai sisa hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berterima kasih buat saudara yang sudah nonton video saya, sudah like dan share. Tolong di like dan share sebanyak-banyaknya. Kiranya video saya ini bisa menjadi satu inspirasi buat teman-teman pelayan-pelayan Tuhan untuk lebih lagi datang pada Tuhan. Kiranya hidup kita semua boleh berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai hidup kita lebih-lebih dahsyat lagi. Waktunya sudah dekat. Biarlah setiap lidah mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap lutut bertelut. Dan semua makhluk yang bernafas memuji namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih saudara untuk support channel saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.